Nah, ketika dicontohkan detailnya satu, sholat. Nah, maka cara membaca sholat ini ketika akan ditunaikan, jangan dipahami sebagai perintah formal ibadah. Walaupun memang itu perintah. Ya, sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Wajib sifatnya apa? Maksa. Kewajiban kan? Yang harus kita tunaikan. Bentuknya perintah kan? Wa aqimus shalah. Tunaikan oleh kalian sholat. Perintah mengandung unsur wajib. Wajib berarti harus dikerjakan kan? Nah, perintah itu turun dasarnya sebagai kasih Allah. Jadi kalau perintah itu cuma bentuknya saja, formalnya untuk diberikan kepada kita. Tapi di balik perintah itu yang harus kita rasakan dan tanamkan ke jiwa kita. Jadi ketika diperintahkan sholat, jangan lihat kewajibannya. Karena nggak dilihat pun tetap wajib. Paham? Yang dirasakan itu maknanya, apa hikmahnya di balik ini? Karena itu ketika Nabi diutus pun bukan hanya menerangkan ini kerjakan, ini tinggalkan, tapi hikmahnya apa? Karena itu Nabi mengajarkan tentang hikmah karena diperintahkan Quran. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Gak apa-apa lompat sedikit, kita masih di ayat 21 ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ketika diterangkan kepada kita ibadah, kata Al-Quran ada perintahnya dulu. Makanya ibadah yang ditanya perintahnya. Sebaliknya kalau urusan dunia, kan teman-teman sekalian, terkait dengan urusan dunia itu larangan yang dicarinya. Jadi kalau urusan ibadah jangan ditanya larangannya, karena sifatnya perintah. Ditanya dalil perintahnya apa. Saking sayangnya Allah, gak usah banyak-banyak, ini aja yang diperintahkan kerjakan. Jadi jangan tanya larangan. Kalau ditanya larangan gak akan ketemu dalilnya. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh nggak 3? Kan gak ada larangannya. Ada nggak larangan ditemukan sholat subuh 3 rakaat? Sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena memang salah pendalaman. Kalau ibadah itu yang dicari perintahnya. Kalau ada perintah kerjakan, maka turun ayat sebagai dalil. Ya, konsepnya begitu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Turun ayat dari kami. Apa ayatnya? Dalilnya apa? Wa aqimus shalah. Baru kita sholat. Lihat prakteknya dari Nabi. Contohnya bagaimana? Dibatasi saking sayangnya Allah, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita ikuti dapat hasilnya. Nah, sekarang bagaimana menjalaninya? Setelah turun ayatnya, belajar cara melakukannya, bahas juga hikmahnya supaya nikmat menjalani ibadahnya. Karena ketika ayat diturunkan, hikmah menyertainya. Itu permintaan turunnya hikmah itu sampai dimohonkan 2 orang nabi dan rasul, ayah dan anak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah tuntas alaihi wassalam meninggikan bangunan Ka'bah yang runtuh bagian atasnya di masa Nabi Nuh karena terkena banjir itu, tersisa pondasi. Itu pertama kali ditetapkan oleh Allah sebagai kiblat manusia disebut bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bait. Di Ali Imran ayat 96 itu. Di era Nabi Nuh alaihissalam terkena bagian banjir atasnya, tersisa pondasinya. Ka'bah ada berapa titiknya? 4 ya, kurang lebih gitu kan. Berarti setidaknya pondasinya ada berapa sudut? 4 bagian. Kalau 4 jama' atau tunggal? Jama'. Berarti harus bentuknya qawaid. Meninggikan tadi apa? Yarfa. Apa yang ditinggikan? Bait. Buka Al-Baqarah ayat 127. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ada ayatnya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id yarfa' qawa'id minal bait wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim alaihissalam meninggikan bangunan Ka'bah itu, pondasi Ka'bah itu ditinggikan kembali, disertai oleh Ismail. Ada takdim wa ta'khir. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Jadi kalau katanya menyatu bersamaan, Allah bisa katakan begini, misal di luar Quran ya, wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu. Tapi di sini Ismailnya di akhir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail.
Kalau keduanya subjeknya disatukan, itu pekerjaannya sama bobotnya. Tapi kalau yang satu diawalkan, yang satu diakhirkan, maka yang diakhirkan itu bantu-bantu saja. Makanya tugas awalnya untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika melangkahkan kaki pertama untuk membangun sesuatu, langkah untuk menunjukkan kemuliaan membangun sesuatu, itu makam namanya. Makanya tapaknya makam Ibrahim itu kan ada ya. Ya, kekinian itu lokasinya. Nah, di situ pertama kali itu menapak untuk meninggikan kembali. Begitu kemudian mau membangun, meninggikan, anak datang. Nanti saya rinci saat Idul Adha. Datang merasakan beban ayah. Itu tidak mudah menemukan anak yang ketika ayahnya kerja, merasakan itu ingin bantu. Itu nggak mudah. Bagaimana bisa begitu? Nanti pas khutbah Idul Adha saya terangkan. Singkatnya datang bawa batu. Batu bahasa Arabnya itu hajar. Ya. Kalau disusun-susun jadi satu bagian disebut hijr. Kalau menjadi ruangan disebut hujrah. Maka datang bawa batu disusun-susun itu. Nah, bagian itulah yang disebut dengan hijr Ismail sekarang. Asalnya begitu. Nah, secara singkatnya ketika sudah jadi bangunannya itu berdoalah kepada Allah. Di antara doanya itu yang ayat 129. 129-nya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul